الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Eh, Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ya seluruh peserta ya, eh, bedah kitab parenting, Asasiyatu Tarbiyatil Atfal, Musannifah Ustadzah Najah Sabatin, eh, rahimahullah ta'ala. Ibu-ibu, insya Allah kan kita bahas ya satu kitab yang menurut saya ini kitab yang sangat luar biasa ya. Eh, Cukup konseptual ya, diambil semua dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dibahas dari aspek parenting yang sangat kita butuhkan ya, khususnya bagaimana uslub juga ya, uslub di dalam menjaga ya perilaku anak hingga bisa mengantarkan ke posisi sasi Islamiyahnya di usia 10 tahun. Jadi memang ini kitab ini dibuat usia untuk usia 1 sampai 10 tahun. Namun ini juga berguna bagi kita yang sudah anak remaja juga nggak ada masalah ya kan. Memang kita membutuh ini untuk membekali anak-anak kita. Sebelum kita masuk, ada baiknya saya mau memperkenalkan dulu ya eh, biografi dari Ustazah Najah As-Sabatin. Sebentar. Beliau bernama Ustazah Najah As-Sabatin. Wafat di tahun 2021 ya, tepatnya di 20 April tahun 2021. Eh, Ya, beliau seorang pengemban dakwah yang istiqomah ya di jalan dakwah, yang memahami bahwa berjuang menegakkan khilafah itu tidak hanya laki-laki, tapi juga adalah eh, perempuan ya, atau nisa. Nah, eh, beliau adalah seorang penulis ya, sudah ini sudah wafat di tahun 2021 itu ya, berarti belum terlalu lama. Kalau sekarang 2023, 2024 itu berarti 3 tahun yang lalu. Nah ya, seorang muslimah eh, yang kisah perjalanan dakwahnya itu berliku, ya. Sementara yang lainnya sudah meninggalkan alam fana ini ya jauh lebih awal dari beliau gitu ya. Tapi beliau adalah seorang muslimah yang mempersiapkan dia dirinya untuk berjuang menegakkan khilafah Islamiyah. Eh, yang saya tahu mereka bersaudara semuanya di belakang namanya itu adalah Sabatin, itu semuanya adalah pengemban dakwah. Cukup banyak bersaudaranya itu. Kemudian eh, penulis juga ya, luar biasa berarti orang tua ya mereka. Nah, juga Ustazah Najah As-Sabatin ini eh, ini ya
salah satu tulisan beliau yang seputar parenting ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari juga sudah diterjemahkan. Ya, yang ingin memiliki terjemahannya nanti kami share itunya ya. Boleh dibeli. Kalau untuk Arabiahnya, kita dapatnya yang PDF ya, tidak ada yang kitabnya gitu kalau di Indonesia. Nah, hmm, ya seperti Syekh Yusuf Ahmad Mahmud As-Sabatin, itu juga saudara beliau ya. Atau juga Al-Ustaz Adil Ali Al-Syuruf ya. Kedua tokoh tersebut juga sangat berkaitan dengan sosok beliau ya, Ustazah Najah. Nah, yang pertama itu adalah ayahnya, yang kedua itu adalah suaminya beliau gitu ya. Jadi keluarga pejuang, keluarga pejuang semuanya. Jadi memang beliau dibesarkan dalam keluarga pengemban dakwah. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh beliau itu sangat bervariatif ya, membuat warna ya di tengah-tengah eh, dakwah kita ya. Hmm, juga pegiat sosial media ya. Kalau dulu saya juga pernah meng-add ya beliau itu ya, berteman dan juga pernah kontak dengan beliau di Messenger itu, semasa hidupnya. Jadi sekelumit seperti itu. Nah, buku yang kita akan bahas ini cukup ya buat kita untuk mendapatkan inspirasi yang luar biasa ya tentang ini. Nah, ini silahkan kita baca dulu eh, mukadimah ya. PDF-nya sudah ya semua karena memang kitabnya tidak ada di share ininya Arabnya, silahkan saja di print out aja gitu. Suara saya cukup terdengar jelas ya, Insya Allah. Insya Terdengar Allah jelas Ustazah. Ustazah. Alhamdulillah jelas. قال المصنفة المعلمة ya, المجاهدة الأستاذة نجاح السباتين رحمه الله تعالى في كتابه أساسية تربية الأطفال ya. أساسية تربية الأطفال ونفعنا الله به ونفعنا الله بها وعلومها في الدارين آمين يا رب العالمين. Asasiyah, asasiyat, ini jamak dari asas ya. Berarti ini dasar-dasar tarbiyatil atfal ya. Dasar-dasar mendidik mendidik anak. Al-atfal itu sebenarnya anak prabalih ya. Tepatnya ini anak yang eh, usia tuful ya sebelum mumayyiz, tapi dalam konteks ini juga sampai usia 10 tahun ke bawah itu masih disebut al-atfal ya. Kalau al-atfal itu biasanya dikenalnya itu di anak-anak usia PAUD, tadi kan anak usia dini. Nah, lebih kentalnya memang demikian, tapi ilmu secara keseluruhan tentang konsep pendidikan ada di sini gitu. Ya, jadi tidak hanya diperuntukkan untuk kita yang punya anak usia dini, tapi semua umur itu bisa ya, bisa kita gali ya ilmunya di sini. Ta'lifun Najah Sabatin ya, yang dikarang oleh Ustazah Najah Sabatin Al-Muqaddimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrat fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan itu berada dalam keadaan fitrah ya, fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya, ayah bundanya lah yuhawidanihi, yang akan meyahudikannya, au yunasyuranihi, yang akan menasronikannya, au yumajisani, yang akan memajusikannya.
Nah, ini keren ya ketika beliau menjelaskan ini. Lil walidaini ya, bagi kedua orang tua itu taktirun kabirun, ada pengaruh yang sangat besar ya. Jadi kedua orang tua itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dibandingkan pengaruh-pengaruh yang lain ya. Dalam perkara apa? Ala nasyatil abna'i ya, atas tumbuh kembang anak-anaknya ya. Jadi yang punya taksirun kabirun itu adalah ayah bunda dalam tumbuh kembangan. Eh, jika misalkan si anak itu lebih dipengaruhi oleh yang lain, ya itu berarti pengaruh orang tuanya eh, yang diberikan kepada anak pastilah minim. Faida kana, maka apabila kedua orang tua itu adalah muslimaini, ya, jika sekiranya kedua orang tua itu adalah sama-sama muslim keduanya, uh, terus nasya'al waladu musliman, maka akan tumbuh si anak tadi itu juga menjadi seorang muslim. Ya, sebegitunya pengaruh orang tua itu. Ya. Wa idza kana yuhawwidaini yuhawwidayaini, dan apabila misalkan kedua orang tua itu Yahudi, nasya'a, maka si anak tadi itu juga akan tumbuh menjadi seorang yuhawidai, yuhaw Yahudian, Yahudiyaini, nasya'a Yahudian. Jadi si anak itu juga akan tumbuh menjadi seorang Yahudi begitu. Wa idza kana nasraniyaini, dan apabila kedua orang tua itu adalah mereka itu adalah Nasrani, nasya'a al-walad tadi itu Nasraniyan, dia juga akan tumbuh menjadi seorang Nasrani. Fa karena, maka apapun itu i'tiqadul walidain, ya, keyakinan kedua orang tua itu nasya'al waladu ala dihinihima, ya, si anak-anak itu juga tumbuh berdasarkan agama kedua dari orang tuanya tadi ya. Itu saking orang tua itu punya taksirun kabirun, perkara akidah pun itu menjadi urusan orang tua ya terhadap anaknya. Wadzalika bisababi malil walidaini min sultatin, dan yang demikian itu sebab apa-apa yang bagi orang tua itu min sultatin ya, ia memiliki apa, memiliki sultah ya, memiliki kekuasaan. Jadi orang tua itu punya kuasa itu terhadap anaknya. Kan sebaliknya ya, dikuasai anak ya. Jadi harus sultah ya, dia punya berupa kekuasaan. Wa taksirin amikin, dan pengaruh yang amik ya, pengaruh yang mendalam fi tashkili, di dalam membentuk mafahimil auladi ya. Jadi disebab yang demikian itu ya, berdasarkan hadis tadi yang eh, orang tua itu sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan anaknya itu, ya, karena orang tua mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat mendalam di taskili mafahimil auladi, dalam pembentukan pemahaman-pemahaman anaknya. Iya, tashkili mafahimil aulad. Jadi orang tua itu punya kemampuan yang sangat kuat gitu ya untuk membentuk pemahaman anak-anaknya, wa muyulihim, dan kecenderungan-kecenderungan mereka. Jadi ingat ya, banyak anak-anak yang bermasalah itu nggak bisa disalahkan orang lain. Tetap itu adalah pengaruh orang tua. Ya. Wabitali, nah, dan selanjutnya syona'atan ya, syona'ati sulukihim. Berikutnya itu adalah membentuk perilaku mereka. Ya, membentuk perilaku mereka. Perilaku anak-anak itu juga dibentuk oleh kedua orang tua. Harusnya demikian berdasarkan di sini.
Jadi hadis ini tuh banyak sekali gitu konsep-konsep parenting yang bisa diambil. Ya, hadis ini ya, mamin mauludin atau kullu mauludin yuladu alal fitr wa abawahu yuhawidanihi au yunashiranihi au yumajjisani. Ini versinya Ustazah Najah Sabatin jauh lebih mendalam ya. Jauh lebih mendalam. Kalau saya biasanya ini mengungkitnya dari aspek lingkungan, ya lingkungan yang ternyata yang mempengaruhi anak itu yang lebih dulu. Ini ya, kalau sekiranya si anak tadi keluar dari fitrahnya, gitu kan. Siapa yang wajib menjaga fitrah anak itu? Ya orang tua. Ya biasanya saya mensyarahnya kayak gitu ya. Siapa yang harus wajib menjaga fitrah itu? Itu orang tua, gitu ya. Ya kalau ini versinya, setiap orang tua itu punya pengaruh yang kuat dalam dalam mempengaruhi etikot, ya, keyakinan anak. Karena keyakinan anak itu terbentuk dari mafahim, ya, pemahaman-pemahaman, wa muyul, ya, dan kecenderungan-kecenderungan mereka yang berikutnya nanti membentuk perilaku mereka, tingkah. Min ajli dalika, ya, dalam rangka itulah, ya, itu ya, min ajli dalika, kata Ustazah Sabatin, bahas tuh fi hadal kitab, ya aku membahas dalam kitab ini al-asaliba, ya, uslub-uslub, wal wasaila, dan sarana-sarana, allati yastati'ul walidani, di mana orang tua itu akan mampu, ya, kedua orang tua itu tadi mampu al-afadata, mengambil faedah minha, ya, dari kitab ini, fi tarbiyatil abna'i min umur sanatin hatta asyara sanawatin fi arba'ati fusulin, ya, dari usia 1 tahun hingga usia 10 tahun dalam 4 fasal, ya. Oh, kan ini beliau sampaikan kepada kita isi kitabnya dulu, ya. Fil fasl awal, ya, dalam fasal pertama, bayyantu, ya, aku menjelaskan al-asas, ya, menjelaskan asas-asas alladhi yajibu ruju'a, yang wajib merujuk ilaihi, kepadanya, fi tahdidis sulukil hasani, di dalam membatasi perilaku-perilaku yang hasan, ya, membatasi perilaku-perilaku yang hasan, wasulukis sayyi, ya, dan membatasi perilaku-perilaku yang buruk, illa wa huwal Qur'an al-Karim, kecuali dia itu batasannya apa? Al-Qur'anul Karim, was sunnah, ya, was sunnatun nabawiyah, kama bayyantul quyuma, sebagaimana aku juga menjelaskan al-quyuma, ya, nilai-nilai. Ini ya, nilai-nilai ini nih. Nilai-nilai ini nih yang keren ya dalam parentingnya Ustazah Najah Sabatin itu, ya. Allati yajibu an tuhaqqiqa, nilai-nilai yang wajib terrealisasi fi sulukil abna, ya, di dalam perilaku anak kita. Nilai apa itu? Al-quyumur ruhiyatu, qimah ruhiyah. Ya, kalau kita mengistilahkannya, nilai ruhiyah, wal madiyatu, wal khuluqiyatu, wal insaniyatu. Ya, nilai ruhiyah, nilai madiyah, nilai akhlakiyah, dan nilai insaniyah. Di usia 10 tahun sudah didapatkan oleh anak kita. Nah, bagi yang mendirikan SAT itu harusnya kenapa SAT offline, ya, SAT online itu hanya programnya sampai kelas 4 SD. Karena dirasa pendidikan pendidikan dasar berakhir dengan mendapatkan 4 kimah ini di usia 10 tahun. Itu usia kelas 4. Gitu ya. Nah, harusnya SAT yang SD yang dikelola oleh ibu juga berharap seperti itu capaiannya. Fil fasli tsani, dalam bab yang kedua nanti bahas tuh, aku membahas fil hajatil madiyah, ya, dalam kebutuhan-kebutuhan madiyah, ya, kebutuhan-kebutuhan eh, materi, ya. Wal infialiyah, ini fisikal, ya, physically, fisik,
Wal ijtimaiyah ini adalah sosial. Wal akliyah, ya, wal akliyati, akal, allati yajibu talbiyatuha, talbiyataha, yang wajib, ya, dipenuhi. Jadi yang wajib dipenuhi oleh, yang wajib memenuhinya, wajib ya memenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik, gitu ya, minum, kemudian aliyah, terus juga ijtimaiyah, sosialnya, dia hanya wajib memenuhinya hingga hatta yakuna sulukatuh, ya, sehingga ada perilaku atuh, ya, anak tadi sulukan sawiyah, ya, perilaku-perilaku yang baik gitu ya, yang benar. Sawiyan itu benar. Yang ketiga, yang ketiga, fil fasli salis, dalam pasal yang ketiga, bahas tuh fil hajatil, udah ya, tiga ya. Satu, yang kedua itu ya. Yang ketiga, ya. Fil fasli salis dzakartu janiban, aku akan menyampaikan, menyebutkan di samping minal asalibi, di samping uslub-uslub alladhi yajibu ittiba'aha, yang wajib mengikutinya, li ahdasi tahsiril matlubi fil auladi hatta yusbiha taqdimun bisulukil jayyidi taqayyudan dhatiyan nabi'an min dakhilihim walaysa khaufan min iqabim mafrudin alaih. Jadi yang ketiga itu, yang belum bilang ya, di samping nanti ada uslub-uslub yang harus diikuti, di situ ya yang harus diwajib mengikutinya untuk, ya, peristiwa-peristiwa yang berpengaruh yang diminta kepada anak-anak, sehingga jadilah anak itu terikat mereka itu, ya, dengan suluk yang jayid, ya, perilaku-perilaku yang baik, taqayyudan dzatiyan, ya, dengan ikatan otomatis, ya, ikatan otomatis, nabian, kemudian juga istimewa tapi ya, atau eh, yang cerdas, jenius gitu ya, min dakhilihim, ya, dari dalam diri mereka. Walaysa khaufan, ya, bukan karena takut dari ikop yang diwajibkan atas mereka. Ini di level SMA saja itu udah masih, ya, mereka lebih takut ikop dibandingkan takut kepada Allah. Jadi siap siap diikop gitu ya, bukan siap taat ya, tapi siap diikop. Ya, begitulah ya. Ya, itu berarti ada memang rantainya banyak yang terputus itu ya, dari pola pendidikan di level tufulah ya sampai mumayyiz sampai mereka balik, nah itu ada yang terputus. Nah, jadi memang harus ada yang harus balik lagi gitu ke awal. Fil fasli rabi'i, dalam pasal yang keempat, dzakartu fihi, aku akan menyampaikan di dalam kitab ini itu adalah ba'dul asalibi, sebagian uslub-uslub mufidah, ya, ya, yang bermanfaat fi ta'dilis suluk, dalam menyeimbangkan, bukan menyimbangkan di sini, dalam meluruskan, ya, mengadilkan, berarti meluruskan asuluki, perilaku al-muqwaj, muqwaj yang bengkok, perilaku yang bengkok. Jadi diluruskan dengan perilaku yang bengkok. Waminha, dan diantaranya nanti kita akan dikasih uslubut ta'ziz, ya, uslub-uslub yang ta'ziz, yang menguatkan, ya, menguatkan al-mukafaat, ya, menguatkan
meneguhkan dan dikasih uslub-uslub itu ketika anak kita perilakunya mukwaj, ya, mukwaj. Ini perlu diperhatikan timingnya sih ya di dalam menerapkan uslub itu. Kalau udah remaja itu, kalau misalkan uslubnya kita terapkan saat dia usia tufulah gitu tuh gak nyambung. Ya nggak nyambung, dia berontak kan. Dia berontak ya. Ya karena ya itu tadi kondisinya sudah berbeda ya ketika anak usia tufulah atau memais atau prabalik itu kan masih mudah diluruskan. Mau dikasih ketegasan itu masih bisa, ya masih bisa. Bahkan nggak sholat di usia 10 tahun pukul gitu, itu masih bisa. Ya. Tapi sekarang kalau udah usia-usia SMA gitu ya, usia-usia SMP kan nggak bisa begitu. Wal hakikatu dan yang sebenarnya gitu ya, anna maudu'at tarbiyatil abna'i bahwasannya objek ya, topik mendidik anak-anak itu wa turuqut ta'amuli dan em, cara itu atau jalan untuk ta'amul ya berinteraksi ma'ahu atau bergaul dengannya dengan anak itu laisa amrun sahlan. Dan jadi disadari oleh Ustazah Najah Sabatin. Ya, itu bukan perkara yang sahlan. Memang ada yang bilang bunda menjadi ibu ya saking tidak mudahnya menjadi ibu tambah beratnya sistem kapitalisme ya dalam kehidupan ini banyak sekarang anak-anak remaja itu tidak mau menikah atau mau menikah nggak mau punya anak ya karena dianggap ini memang bukan laisa amrun sahlan ya bukan perkara yang mudah bal huwa amrun syakun ya bahkan dia merupakan perkara yang sangat berat ya. sak sak wayahtaju dan dia akan membutuhkan ini bahasanya ini lit lit tarawwa ya ini ya lit tarawwa bahasanya itu membutuhkan apa itu tarawwa ini eh, apa namanya perlahan ya perlahan kemudian penuh pertimbangan terus kita dengan anak itu bertukar pikiran bukan ini ya bukan sekedar ngasih sanksi-sanksi atau marah-marah bukan begitu ya jadi dia eh, tidak tergesa-gesa perlahan SMA. nah wal 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 anah ya itu ya wal Apa inah wal inah katanya? ini adalah perlahan-lahan juga tapi penuh kesabaran Nah, ya, sudah paham ini ya nih. penuh persabaran Mm-mm. Jadi Hatiflu maka anak itu kalgur setisoghiroh ya seperti bibit yang bibit warga sini tanaman atau biji tanaman yang kecil ya bibit tanaman yang kecil tahtaju li syafafiyati ta'am ya dia membutuhkan untuk melakukan syafafiyah ya syafafiyah itu obrolan ya dalam pergaulan itu eh, dengan ucapan-ucapan yang ini ya eh, komunikasi-komunikasi yang mengena pada anak-anak tadi wal inayatil faiqah dan perhatian yang faiqah itu mendalam perhatiannya itu makanya kenapa di dalam Islam itu fungsi ibu itu adalah ummun warabatul bait dan Islam tidak membebankan dia untuk nafkah karena memang urusan anak itu urusan inayah al-inayah al-faiq ya perhatian yang sangat mendalam hatta yashtadda audahu sehingga menguat ya audahu
ya. Menguat hasil pendidikan kita tadi, audahu mengembalikan dia itu wataqwa dan ketakwaannya, azimah, ya, azimah. Takwanya itu juga wayada'u nafsahu dan meletakkan jiwanya ala bidayati tariqi al-mustaqim, ya. Dan mencetak jiwanya itu atas permulaan, ya. Jadi kita meletakkannya di bidayah tariqil mustaqim, meletakkannya di bidayah, di permulaan jalan yang lurus, yaitu diletakkan di situ. Oh, bukan jalan yang bengkok yang kita letakkan, tapi berada di posisi jalan yang lurus. Emang mudah mencetak anak soleh itu, Pak? Kamu, ya, itu uh, sangat masyakkah, itu punya urusan yang sangat uh, berat itu bagi kita. Ya, tapi dengan itulah pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita. Nah, ini mukadimahnya. Kita masuk ke fase awal, ya, al-faslul awal. Al-ittifaqu, ya, bainal walidaini, kesepakatan di antara ayah bunda, ala tahdidis suluki, untuk membatasi perilaku al-jayyidi, ya, perilaku yang baik, wasulukis sayyi, dan perilaku-perilaku yang buruk. Ya, apa yang menjadi tahdidnya, ya, menjadi batasannya itu, maka ayah bunda harus punya kesepakatan, ya. Kalau ayah bunda tidak sepakat, kata Ustazah Najah Sabatin, itu sebuah kezoliman bagi anak, gitu, ya. Nanti kalau kita mau lihat di sini. Jadi kenapa harus sepakat? Itu secara garis besar sih sudah kita pahami itu, ya, bahwa itu harus sepakat. Yakhtalifu katsiru minal aba'i ala tahdidi sulugil marghubi fihi alladhi yajibu alal auladil iltizami bihi, ya. Berbedanya kebanyakan dari ayah atas pembatasan perilaku yang disukai, yang wajib atas anak-anaknya, yang terikat dengannya, au tahdidi suluki ghairil marghubi fihi alladhi yajibu alal auladil, ya, ba'di anhu, atau misalkannya kebanyakan ayah itu juga, ya, membatasi perilaku yang tidak disukai di dalamnya yang wajib atas anak-anaknya sesudahnya itu, begitu, ya. Setelah melakukan ini, ya, yang artinya suluk yang jayid atau suluk yang asai, nah itu eh, para ayah itu banyak berbeda, berbeda pandangannya, berbeda pendapat. Wayantalikuna fi ikhtilafatihim hadhihi min muntaliqatin, ya, iddatin minhal adah, ya, adati wa taqlidi wa ra'il amis sa'id. Dan mereka memperlakukan di dalam perbedaan itu, ya, menerapkan perbedaan mereka ini dari, ya, penerapan-penerapan yang banyak, ya, di antara al-adah, ya, adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan, wa taqlid, ya, eh ya, taklid, ya, mengikut begitu saja, gitu. Kemudian juga warai dan pendapat-pendapat umum, as-sa'id, yang salah, wal anzimah, dan juga aturan-aturan, wal qawanin, dan undang-undang al-ma'mul yang berlaku dengannya. Waqad yang tolikuna min khilali nazratihim, dan sungguh kadang-kadang mereka memberlakukan di sela-sela
pandangan mereka itu lil hayati, ya untuk kehidupan mereka ya. Wa tafsirihim, dan penafsiran mereka lil khair wasyar, ya. Atas ini baik, ini buruk, wal hasan wal qabhi, ya, dan ini hasan dan ini qabih. Yahkumuna alal asyai, dan mereka menghukuminya terhadap benda-benda, atau menghukuminya terhadap wal af'al, terhadap apa itu adalah khairan atau syarran, hasanan atau qabahan, min hilali hubbihim, ya. Itu di sela-sela mereka juga, ya rasa suka mereka itu au karahiyatihim, atau mereka tidak suka, rasa tidak suka mereka atau bencinya mereka lihadil asya'i, terhadap benda-benda ini, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan ini, fama yuhibbunahu yasifunahu bil jaidi, wa ma yakrahunahu yasifuna bil qabih. Ya, maka apa-apa yang mereka itu menyukainya, mereka mensifatinya dengan baik. Dan apa-apa yang mereka membencinya, mereka mensifatinya ini dengan eh, tercela. Nah, jadi banyak ayat itu standarisasi Hasan Qabih, ya, atau al khair asyar itu berdasarkan apa yang dia suka dan apa yang dia benci, baik terhadap benda maupun terhadap perbuatan. Benar nggak ya begitu? Si ayah itu begitu. Si ayah, banyaknya ayah. Bisa juga ibu-ibu juga begitu kan ya. Nah, di banyak ayah itu yang demikian, yang memberlakukan untuk anak-anaknya tadi itu, ini yang baik itu berdasarkan dia suka, ini yang buruk itu berdasarkan dia tidak suka, ya, atau ini yang baik itu berdasarkan hasannya, ini hasan ya karena dia suka, ini kobih misalkan karena dia itu tidak suka. Jadi sudut pandang apa yang dia sifati gitu ya terhadap al asya, ya terhadap benda ataupun terhadap terhadap perbuatan. Au qad yang tolikuna, atau kadang-kadang dia memberlakukan fi ahkamihim, di dalam hukum-hukum mereka, ya para abena itu tadi, min khilalin naf'i, yaitu berdasarkan apa, manfaat wad doror. Ini ada manfaatnya, ini ada kemudaratannya. Allazi yusibuhum, yang menimpa mereka. Faiza ada alaihim, maka apabila kembali kepada mereka asyai, ya asyai'a, sesuatu, awil fi'la, atau perbuatan, bil faidati hakamu, dengan faedah mereka menghukumi alaihi bil hasan, ini adalah dengan hasan, wassalah, ini kebaikan. Wa idza ada alaihim bidoror, nah mereka mengembalikan itu kepada ini doror, ini bahaya. Wasofuhu, dan mereka mensifatinya bil qabih. Kalau itu bahaya, mereka sifatnya ini adalah tercela dan buruk. Wamislu hadhil ahkami, dan contohnya hukum-hukum ini aradatan liktilaf, ya, berpeluang untuk berbeda, watanakut, dan bertentangan, watafawut, dan banyak, ya, watasir, dan dipengaruhi bil bi'ati wazuruh, pengaruhi dengan lingkungan, zuruh, dan situasi dan kondisi. Ini baru prolog, ya, ya prolog yang beliau sampaikan, bahwa kasirun minal aba, ya, yaktalifu kasirun minal aba, dalam memutuskan baik dan buruk, hasan dan qabih, syar, apa ya, khair wa syar, hasan wa qabih, kemudian juga em, apa namanya, menghukumi sesuatu itu dengan dorot, manfaat dan mudorotnya, ya, manfaatnya dan mudorotnya. Nah, itu mereka menilai dari sudut eh, apakah mereka, kalau mereka suka, maka mereka akan pandang ini khair, hasan. Nah, ya, khair, hasan, bermanfaat. Kalau mereka tidak suka, maka mereka akan mengatakan ini syar, ya, ini buruk, ini apa, tercela, ya, qabi, ya, qabahan, wah ini wadoror,
ini adalah bahaya, begitu. Ya, itu berdasarkan sukanya mereka dan tidak suka mereka sifati seperti. Alam mungkin itu dulu saja Fitri, kesempatannya kita kasih diskusi kalau memang ada yang khusus. Dan nanti kita lanjut ya. Poin. Iya, ya, baik. Jazakallah khairan kasiro kepada Ustazah atas pemaparannya yang Masya Allah mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semua insya Allah. Baik, silahkan bagi abada, bagi umahat semua, akhwat fillah semua yang mempunyai pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan dalam sesi diskusi ini. Boleh langsung membuka mikrofonnya atau via chat gitu ya. Bagi yang ingin bertanya bisa untuk memijit atau memencet raise hand. Ya, apakah ada? Silakan. Di pertemuan kita yang awal ini, boleh ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah atau mungkin ada permasalahan terkait mendidik anak begitu ya. Ustazah, Ya, silakan. tidak ada saya saja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Hanifah Pangkep Ustazah. Oh ya, Ya, pertanyaannya tadi seputar anak di bawah 10 tahun itu yang diperkenalkan masalah kima, madiyah, ruhiyah dan lain-lain. Bisa minta contoh, istilahnya contoh sederhananya Ustazah, karena mengingat misalnya saya sendiri mendapatkan terkait kimah itu di umur berapa ya? Yang jelas selepas kuliah gitu. Nah, kalau untuk memperkenalkan kimah ini di anak usia pramumayyiz begitu, bagaimana contoh yang sederhananya begitu Ustazah? Terima kasih Ustazah. ya baik. Satu penanya, boleh satu lagi mungkin kalau masih ada, biar nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Ya, saya mau bertanya ke Ustazah Yanti Eh, terkait pendidikan anak. Bagaimana kalau kita itu sudah ada anak yang lebih besar gitu Ustazah ya, sehingga kayak mendidik adik-adiknya itu pasti terpengaruh dengan kakak-kakaknya atau kakaknya itu memberi pengaruh besar. Misalnya kita sebagai orang tua udah mengajarkan kebaikan gitu ya, atau berusaha sebagai orang tua kalau saya untuk anak-anak kecil itu tidak dicubit atau tidak apa ya secara fisik gitu ya. Tapi karena kakak-kakaknya ini mungkin greget, kesel gitu ya sama adiknya, namanya anak kecil kan ya polahnya begitu. Nah, itu kemudian kakaknya melakukan apa namanya tindakan fisik ke adiknya seperti mungkin ya ikut mencubit gitu ya. Nah, itu kan berarti kayak tadi peran orang tua yang apa harusnya memberikan pengaruh besar itu jadi kayak apa ya mentah gitu ya kemudian ketika kakak-kakaknya itu ikut apa nama dalam membimbing adik-adiknya itu malah apa ya tidak sesuai teori gitu. Nah, itu gimana ya solusinya Ustazah? Gitu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada ya? Masih ada lagi?
Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Oh iya, Umah Maya, silakan. Iya, tadi disampaikan bahwa pendidikan usia anak di bawah 10 tahun ya, bahwa SAP itu juga sampai kelas 4 SD gitu ya. Nah, indikatornya apa Ustazah bahwa pendidikan yang kita sampaikan ke anak itu berhasil ya, yang usia dari kecil sampai 10 tahun. Ya, terima kasih Mas Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah cukup dulu atau ini langsung ini masih berdatangan pertanyaannya atau mau langsung saja? Sebentar, yang Ibu Maya tadi itu kurang jelas tadi. Oh belum. Oh kurang Iya. jelas. Boleh diulangi, boleh diulangi. Ya, indikator keberhasilan bahwa pendidikan kita itu sudah berhasil Ustazah di usia 0 sampai 10 tahun. Nah, indikatornya apa Ustazah? Ya. Ada berapa lagi? Ya, silakan masih ada, boleh ya Ustazah ya. Uminya Arifah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait tadi di mukadimah ada penjelasan terkait hadis bahwa ketika orang tuanya muslim maka anak akan tumbuh menjadi seorang muslim. Nah, saya menemukan fakta ada anak yang tadi ya di usia dininya itu dia apa ya sesuai dengan agama orang tuanya Islam gitu. Tapi setelah SMP dan dia jujurnya itu ketika kelas 10 Bu, SMA ya kelas 1 ke gurunya itu dia bilang bahwa dia sudah murtad dan beralih menjadi Nasrani katanya. Dan orang tuanya tidak tahu sama sekali. Nah, itu bagaimana Ustazah ada kasus seperti itu dia hidup gitu ya bersama orang tua yang muslim tapi dia ternyata udah murtad. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sisanya ada juga di itu nanti ya mungkin tadi masih ada lagi pertanyaan yang langsung. Cukup ya, cukupkan dulu 4 pertanyaan. Disusul ada 2 pertanyaan di chat ya Ustazah, nanti mungkin bisa dibaca sekalian setelah 4 pertanyaan terjawab. Untuk 4 kimah ini nanti kan memang akan dijelaskan ya kalau misalkan minta contoh nanti juga akan dijelaskan. Tapi sebenarnya yang dimaksud tadi itu bukan diperkenalkan kimah, bukan. Itu adalah 4 kimah yang harus diraih seorang anak ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun. Dalam artian kenapa harus 10 tahun? Ya, karena baliknya seorang anak, baik laki-laki dan perempuan itu setelah 10 tahun rata, ya, usia belasan. Nah, itu makanya deadline 10 tahun itu. Pada sekarang memang ada anak yang 9 tahun sudah haid, gitu ya, atau 10 tahun sudah haid. Tapi itu kan tidak umum ya, tidak rata-rata. Nah, rata-rata itu biasanya lewat 10 tahun, biasanya belasan. Adapun yang hima itu nanti insya Allah akan dibahas ya, tapi mungkin penasaran saya akan share yang ini. Ini 4 nilai yang harus dicapai. Ini berdasarkan surat Luqmanul Hakim, ya surat Luqman. Ada kimah ruhiyah yang di situ disampaikan ya bunayya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya bunayya la tusyrik billah kan. Dan selanjutnya itu. Nah, di sini dikupas menarik ya oleh Ustazah Najah Salatin. Nilai ruhiyah itu apa? Nah, nanti ini di sini ada mengaitkan anak sejak kecil dengan akidah Islam. Apa-apa ya dikasih lah ya uslubnya ya.
disunahkan baca azan, mengajarkan berbagai doa, menghafalkan Al-Quran yang ini sudah bisa kita sudah kita praktekkan sih. Cuma kan kita tidak menghubungkan itu nilai ya, nilai yang harus diraih. Ada nilai kemanusiaan itu kima insani, cintai dan menyayangi orang tua dan seterusnya. Ini sekilas saja ya. Ini kalau dibahas lagi ya satu materi ya penuh lagi ya. Ada nilai akhlakiyah, terus ada nilai hakimah. Nah itu Bu ya, jadi bersabar dulu, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian jika kita punya anak yang lebih besar ya, dan anak yang lebih besar itu kita nggak sukses gitu ya, tidak sukses, tidak sukses mencapai 4 kima tadi gitu ya. Jadinya dia jadi troublemaker gitu ya di di keluarga itu gitu ya. Disuruh minta tolong orang tuanya mengasuh adiknya, malah dia yang menjadi eh, apa akar persoalan ya. Ya itulah keadaannya ya. Eh, tinggal dijelaskan saja. Jadi si anak yang sudah besar ini, sudah remaja, misalkan, nah itu berarti ada PR kita untuk membina dia, ya, agar dia memiliki saksi Islamnya dan memiliki 4 kima tadi, ya, dalam kehidupannya. Eh, gitu ya Bu. Dan nikmati saja dulu eh, proses kita yang emang selama ini tanpa ilmu mungkin. Itu kerasa sih sama saya juga kayak ketika mendidik tanpa ilmu itu, ya resikonya begitu. Tapi beda ketika kita sudah diberi Allah ilmu, terus kita mendidik anak kita, ya alhamdulillah, gitu ya. Tidak terlalu sulit seperti sebelumnya saat kita tidak punya ilmu. Ya, itu tinggal pertobatan kita kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah bagaimana eh, mendidik anak kita yang sudah besar itu. Ya, sebenarnya konsepnya sama sih sebenarnya nanti ya, bahwa anak berubah karena berubah pemahaman. Jadi yang kita harus bentuk tadi itu adalah taskil, mafahim, wa muyul, gitu ya. Membentuk pemahaman dan muyulnya dia agar suluknya menjadi suluk yang Islami begitu. Nah ini kan dibahasnya di sasi Islamiyah ya. Nah eh, mungkin dia memang belum eh, apa namanya takziz tadi itu ya. Bagaimana kita melakukan takziznya, penguatannya itu. Ya, nah, insya Allah dia udah dapat beberapa maklumat, tapi mungkin takziznya itu belum dapat gitu ya. Itulah yang kita dapatkan. 3, ini kalau keberhasilan pendidikan, insya Allah di sini juga akan dibahas ya sebenarnya ya. Bersabar dulu aja ya. Ini emang di usia 1 tahun nanti itu ya fasenya usia dini, fasenya nanti di usia memayis, fasenya ketika dia mendapatkan kimah itu ya. Ketika kimah itu dapat kita raih untuk anak-anak kita tadi, itu beliau sudah menjelaskan itu ya. Ya, disabarin dulu ya. Usia dininya Muslim, ya makanya saya katakan tadi kalau eh, hadis itu, masya Allah itu hadis yang bisa luas sekali konsepnya, ya. Nah, kalau saya katakan tadi ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah. Kalau dikatakan fa'abawahu yuhawwinanihi aw yunasyiranihi aw yumajjisanihi, maka fitrah itu adalah Islam. Anak siapa itu? Anak siapapun sebenarnya. Mau lahir dari rahim ibu yang kafir atau rahim ibu yang muslim, sebenarnya dia fitrah. Nah, karena hadis itu memang untuk kita sebagai seorang ibu muslimah, maka itu sekaligus sebenarnya berupa perintah kepada kita bahwa siapa yang punya kewajiban menjaga fitrah Islam itu, begitu. Ya, baliknya kepada orang tua. Nah, ketika misalkan anaknya tiba-tiba menjadi Nasrani gitu di SMA, yang disalahkan siapa ya? Tetap orang.
Kenapa orang tua tidak bisa menjaga itu? Berarti kan ada yang lost kontak, mungkinnya ada lost pendidikan juga terhadap akidahnya anak. Nggak mungkin lah ya dia pindah agama kalau akidahnya kuat. Betul tidak? Anak SD aja ya Bu ya, kalau udah megang Islam itu, lihat orang Nasrani itu dia udah ini kritis banget ya. Wah itu Tuhannya nggak benar, itu akidahnya nggak benar, itu udah bisa anak SD. Sudah, ya. Nah ini udah SMP bisa pindah murtad itu gimana ceritanya? Ya, itulah sistem pendidikan kita ya hari ini yang bisa membelokkan itu karena si orang tuh nggak bisa menjaga fitrah anak. Dari situ, hadis itu yang disalahkan tetap adalah orang hadisnya. Di hadis itu, kan hadis yang lain kan yang disalahkan juga negara gitu ya. Yang menjaga akidah gitu ya. Nah, hadis itu juga menunjukkan bahwasannya eh, tanggung jawabnya menjaga fitrah itu adalah ayah bunda, ya kan? Punya kewajiban untuk menjaga fitrah. Bagaimana menjaga fitrah tadi? Nah, kan itu diturunkan dalam proses pendidikan, dalam kurikulum. Nah, di SAT, kenapa? Akidah Islam itu menjadi basis ya bagi setiap kurikulum yang ada. Nah, ya itu tadi itu menjaga fitrah ya, fitrah. Tapi Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Nah, gitu sih pandangan saya walaupun kewajiban untuk itu tidak hanya orang tua ya, tapi di hadis itu memang orang tua menjadi apa ya, punya tanggung jawab pertama dan utama ya untuk menjaga fitrah. Ya, kalau kita membahas fitrah itu juga tidak kenapa kaitannya dengan akidah Islam? Eh, kaitannya juga adalah dinul qayyimah itu ya, agama yang lurus ini. Nah, itu juga erat kaitannya juga membahas gorizah sebenarnya. Ya, yang berujung ke akidah dan syariat kan gitu ya. Bagaimana pemuasan gorizah itu sesuai dengan fitrahnya. Nah, juga bisa dipahami bahwa sesungguhnya anak itu lebih mudah dididik dengan konsep Islam dibandingkan yang lain. Nah, itu ya. Jadi anak itu lebih mudah dididik dengan Islam sebenarnya. Sekarang ada gerakan moderat sejak dini kan, kurikulumnya di anak usia dini itu caranya begitu ya. Udah ada pilot projectnya itu. Berat mana? Moderat sejak dini atau soleh sejak dini? Ya kayaknya lebih berat moderat sejak dini deh gitu ya. Ya secara konsep nih ya, memoderatkan anak itu kan susah ya. Memoderatkan orang anak usia dini itu. Lebih mudah mensolehkan sebenarnya gitu. Ya itulah orang-orang yang ingin menyesatkan fitrah anak tadi yang memang harus kita jaga. Ya, kalau alam bisyawab sepertinya cukup ya. Ya, baik, alhamdulillah. Jazakillah khairan, Ustazah. Ustazah, ini masih ada 3 pertanyaan di chat. Mungkin singkat saja dulu, karena waktunya juga sudah habis. Ya. Silakan Saya untuk baca sendiri ya. Ya, Jadi kita bagaimana menentukan baik buruk sebuah benda? Contohnya makanan, jajanan itu sebenarnya bagaimana pandangan? Dan nanti itu ada penjelasan berikutnya nanti ya bahwa khair wasyar, hasan, kobi itu tidak boleh menurut apa namanya? Menurut eh, pandangan apa yang kita suka dan kita tidak suka. Enggak. Tapi menurut pandangan apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Nah, nanti ke arah situ nanti ittifaknya itu begitu. Kesepakatan dari orang tua tadi. Nah, nggak boleh keluar dari situ, nggak boleh inkonsistensi dalam menyikapi al-asya, jajanan misalkan, ataupun apapun itu, ataupun al ya tidak jadi tidak boleh inkonsistensi kita dengan suami itu punya pandangan yang sama bahwa memandang asya itu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Memandang perbuatan itu juga begitu, apa yang Allah suka dan Allah yang Allah benci.
bukan apa yang kita suka atau apa yang kita tidak suka. Nah, itu ya Bu ya, nanti insya Allah akan dibahas selanjutnya. Bagaimana cara menyembuhkan luka pada anak yang sedang dipukul orang tua? Nah, ini yang merasakan luka itu sadarnya dia terluka kapan gitu ya. Nah, ini bisa sukses dengan akidah Islam ini. Bisa sukses dengan kodok-kodan dan bisa sukses dengan memaafkan. Selesai ya. Tapi itu memang tetap terkis akidahnya harus kuat di sini ya. Sehingga saya juga sering kok, Bu. Dulu kalau saya tuh dipukul sama ayah saya tuh. Pernah ditampar juga. Gara-gara apa? Saya minta uang jajan, dia nyuruh sholat dulu, saya pura-pura sholat, dan saya masih ingat itu kelas 1 SD. Dia pura-pura sholat, akhirnya dia tahu kalau saya pura-pura sholat, akhirnya dia tampar saya ya. Habis itu saya nggak berani lagi minta jajan. Apakah saya sakit hati sekarang? Enggak, sama sekali tidak. Bahkan saya bersyukur itu ayah saya itu bisa menjaga sholat saya ketika itu begitu. Nah itu kan sesuai dengan akidah kan? Kenapa saya begitu? Ya karena saya punya akidah yang ditanamkan kan gitu. Nah ini sesuai ya dengan akidah Islam. Nggak usah terpengaruh dengan luka-luka kayak gini lah ya. Soalnya suka ada ini ya, ada ada teori-teori luka pengasuhan kemudian harus healingnya kayak gimana gitu ya, nantinya ibu-ibu terpengaruh macam-macam juga gitu solusinya, jadi tidak solutif juga. Akhirnya ada sekarang ada anak apa ibunya juga durhaka kalau begitu, ayahnya juga durhaka kalau begitu kan ya, jadi ada ayah dan ibu durhaka jadinya. Nah ya tidak demikian ya, karena hukumnya berbeda ya, antara ibu dan ayah punya syariat yang diberikan oleh Allah, kita sebagai anak juga punya syariat yang diberikan oleh Allah. Bukan berarti ketika ibu kita salah, ayah kita salah, ayah dan ibu kita membuat hati kita terluka dan sebagainya itu, jadi lantas seorang anak juga boleh balas dendam, kan nggak begitu juga. Nah itu makanya saya bilang, itu selesai dengan pemahaman akidah dan syariah yang. Kemudian Afwan Ustazah mau bertanya bagaimana cara mendekati anak yang sudah tumbuh remaja agar mau curhat akan masalah-masalahnya. Karena tipe anak tertutup sekali. Oh ya, katanya yang ini anak introvert. Iya, anak saya begitu tuh. Umi harus pahami, Kakang itu introvert gitu. Emang kenapa kalau introvert gitu ya? Iya, dia bilang gitu dulu tuh waktu masa remajanya. Emang kenapa Kakang kalau introvert? Terus lantas boleh melanggar hukum syara begitu? Yang gitu kan nggak bisa. Jangan standarisasi perbuatan itu karena introvert atau ekstrovert. Kalau amal itu tetap terkait pada hukum syara, kan itu yang harus kita tekankan terus. Bukan karena saya apa ya, saya introvert harus pahami saya, kan nggak begitu. Enggak. Ya itu proses ya Bu ya, enggak langsung karena dia udah baca dulu kan, baca gitu. Tutup. Jadi gini Bu, kalau tipsnya kalau anak-anak yang begini kayaknya dia suka makan-makan tuh ya. Pelmi Ya. mana Pelmi? Ya makan Jam Umi. jadi jangan fokus kesalahan, dengan fokus kepada kesalahan si anak ini karena dia tidak banyak curhat-curhat gitu ya. Karena kalau ibu fokus begini tuh ibu selalu akan minta terus tuh, oh ya kamu curhat itu terus terang sama Umi ya gitu-gitu. Dia tuh biasanya malas anak remaja kayak gitu. Gini aja cari, memang targetnya itu tapi nggak usah fokus ke situ begitu ya. Nah, cari uslub. Kalau saya itu biasanya eh kan biasa ya anak-anak sekarang tuh pegang handphone tuh, ya kan? Di kamarnya katanya atau di mana lah ya, pokoknya menghindar aja sama kita, kita datang dia pergi. Ya kan kalau kita datang dia pergi ngiling kemana gitu ya, padahal kita pengen ngobrol kan. Nah jadi kalau kalau saya tuh nggak pernah nyinggung HP-nya, kalau dia sekali disinggung HP-nya dia pasti ini emosi, suka ini aja ikutan gitu, ikutan. Sebab aku main game misalkan dia main game, oh, asik ya main. Kalau game online itu memang gimana gitu ya, kita nanya gitu kan, yang dia suka lah. Biasanya kalau anak itu suka, kalau kita nanya kan dia responnya. Biasanya kita nanyanya bukan karena emosi ya, tapi eh, emang kalau main game online itu manfaat, manfaat bener ya, manfaat ya gitu ya. Gimana letaknya? Oh ini Mi, nah dia semangat biasanya kan ceritain. Nah, ya sudahlah kita dengar dulu. Namanya juga kita sedang membuka pembicaraan kan, sedang membuka
membuka komunikasi gitu. Jadi kalau banyak pikiran negatif kita, ya komunikasi itu tidak akan terbuka. Abaikan dulu deh kesalahan itu begitu. Ya, yang penting kita masuk ke komunikasinya. Ya kadang saya itu sedang misalkan dia pegang handphone sambil apa ya, apa namanya, apa ya, duduk atau ini ya sih datangnya aja gitu. Ngobrol tuh sambil dia main apa itu. Ya ya nggak apa-apa lah gitu ya, dia memang anak-anak Gen Z itu, kalau kita tanya HP-nya itu harga diri, ya beneran itu harga diri. Jadi santri-santri saya itu juga gitu, terus kayak harga mati begitu ya. Ya, tapi kan tetap harus dibatasi gitu kan, harus dibatasi, kita jelaskan gimana gimana sampai dia menjadi pengguna yang baik. Yang penting komunikasinya aja. Kadang saya juga ngajak makan, makan ke suatu tempat misalkan begitu. Nah, Umi ada rezeki mau ditraktir nggak? Ah, gitu ya. Ayo Mi, nah, gitu kan kalau dia suka ini ya. Ya kan sambil makan dia ngobrol. Jadi ngobrol itu mungkin betul sholatnya belum benar misalkan ya. Mungkin betul misalkan atau apa ya belajarnya belum benar. Tapi kan saat kita ngobrol itu nggak usah tanya pelajaran gitu ya. Nggak usah tanya tanya apa ya, tanya tentang macam-macam saat kita mau sedang PDKT ya, PDKT. Nah, nanti juga dalam obrolan itu Allah beri petunjuk, insya Allah. Ya, dalam obrolan itu ternyata dia juga mengungkapkan yang lain, gitu-gitu lah. Sama Bu, kalau saya punya anak satu orang tuh yang kayak gitu, yang kakak Musa itu dulu, tapi sekarang enggak sih. Sekarang alhamdulillah ya. Kalau yang dia sebut saya itu introvert, Umi harus ngerti itu waktu-waktu SMP, SMA kelas 1 memang rada rumit tuh hubungan. Rada rumit ya hubungannya. Nah, jadi ibu mungkin yang lebih paham seperti apa kesukaannya, bisa masuk dari situ ya, masuk dalam obrolan itu begitu. Jadi insya Allah sambil mohon petunjuk kepada Allah ya, sambil minta kepada Allah agar anak ini cair, cair. Insya Allah demikian. Apalagi kalau anak laki-laki itu makan ya, kesediaan makannya kan namanya anak laki-laki. Terus kalau pegang itu, kalau megang dia itu jangan pegang tangannya, pegangnya pundaknya. Megang pundak itu harga diri. Jadi pelajari gitu ya, pelajari apa yang menjadi hal yang disukai oleh anak anak laki-laki, butuh dihargai, butuh dipercaya. Ya, jadi kalau dia lebih lebih dibangkitkan kepemimpinannya. Ya. Ya, jadi tidak lantas ketika dia nggak mau curhat kita kita anggap itu sebuah masalah itu enggak juga ya Bu ya. Enggak gitu juga. Yang kita lihat itu bagaimana kita menjalin hubungan ibu dan anak ya sebagaimana ibu dan tahu nggak Bu kalau saya itu pernah tuh digituin juga tuh sama kakak Musa itu ketika saya pernah rada dikit nada tinggi ya karena melihat ada sesuatu yang enggak itu SMP sih ya. Nah, dia bilang apa? Pernah saya terucap tuh sadarlah nak bahwa Umi itu melahirkanmu itu sampai berdarah-darah loh gitu ya begitu. Padahal datar sebenarnya yang ngomong itu. Apa ya dia ininya? Siapa pula lagi yang mau dilahirkan? Waduh, salah dari Islamnya kan gitu kan. Bukan bertengkar saat itu kita saling koreksi. Aduh, salah komunikasinya harusnya tidak boleh begitu begitu kan. Ya itu rada termenung juga ya gitu. Oh iya nggak boleh kayak gitu kalau ke anak laki-laki itu ya. Anak perempuan beda Bu. Kalau anak perempuan dan anak laki itu harga dirinya yang menonjol itu ya. Oh iya, akhirnya saya minta maaf gitu. Oh iya, Umi yang pengen kamu lahir. Umi yang ingin kamu lahir, Allah yang menginginkan. Allah menghendaki itu dan memberikan mengabulkan. Kalau Umi pengen anak laki-laki dan Allah mengabulkan dan Umi bangga dengan dirimu. Mana gitu-gitu lah ya kita kan. Nah, nanti juga cair lagi gitu. Kayak gitu ya Bu. Oh, itu biasa ya. Biasalah hubungan anak itu ada saatnya mandek, gitu ada saatnya lancar, ya. Kalau alat ini udah mau maghrib di sini juga. Iya, Ustazah ini Masya Allah ya, Ustazah Zazakillah, saya kira cukup ya, Ummahat, Akhwati Fillah semua, Insya Allah untuk diskusi, Insya Allah kalau masih ada bisa nanti kita Insya Allah di pekan depan ya, Ustazah. Sedikit saja penutup untuk kita semua, Ustazah sebentar lagi maghrib di sini. Soalnya topik kita hari ini tuh bagaimana kita sebenarnya punya pengaruh
potensi pengaruh besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu kita sadari sebagai sebuah kekuatan, ya, kekuatan kita sebagai orang tua gitu. Mempengaruhi apa? Tentunya mempengaruhi pemikirannya dan mempengaruhi perasaannya, ya, dari satu sudut pandang, yaitu pemikiran kita yang dengan berbasis akidah Islam itu, kemudian perasaan yang kita bangun yang perasaan yang Islami. Jalani saja lah, jalani yang benar, ya. Persoalan berhasil atau tidak itu kita serahkan sama Allah Subhanahu. Yang penting Allah, kita yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah mengabaikan ikhtiar kita sekecil apapun. Ya, yakin itu ya. Ada masanya kok, keberhasilan itu ada. Mungkin belum saatnya, ya kita harus bersabar. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf waktunya diambil ya. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro kepada Ustazah atas ilmunya yang Masya Allah di sore hari ini. Subhanallah. Jazakumullah khairan katsiro juga kepada akhwati fillah semuanya yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang ya. Ini baru pertemuan pertama. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Diagendakan saja, dijadwalkan saja, yaitu pada hari Rabu pukul 16.14, 16.15. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran seluruhnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Kita tutup saja kajian di sore hari ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.